Sebelum Doni, saya ingin mengingatkan, saya itu sering dikritik orang karena sering guyon ya. Kayak Gusti Allah, ingin lagi Jibril, itu kan namanya mujassimah dalam Islam. Menjasad-jasadkan Allah, menjisim-jisimkan Allah, mewadat-wadatkan Allah. Ini sesuatu yang sifatnya gini, dinamis. Iya pora kira satu tempat. Mulanya pedomannya adalah atine menungsone kuwi piye kan gitu. Nah ini kan menungso ora iso ndelok atine wong kan gitu. Jadi kalau kita misalnya gini, di Quran Allah misalnya ada 2 ayat, satu ini ya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan musnah kecuali wajah Allah. Sijine meneh Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya dan seterusnya, biyadikal khair, dengan tanganmu, tangannya Allah. Terus gitu ya caranya, satu wajah Allah itu terus ada kon piye. Kita tahunya wajah itu lah menunggu itu. Nah, saya kira Allah mengatakan kecuali wajahku, terus kini lah bayangke piye. Kapan kita harus stop membayangkan? Di batas mana kita salah? Di batas mana kita melakukan mujassimah atau tidak? Pada batas mana kita bisa disebut menjasadkan Tuhan, menjisimkan Tuhan atau tidak? Kan angel. Ya, simbolik, tapi kan tetap wajah. Nah, yang saya omongkan tadi simbolik. Nggak mungkin saya tahu Tuhan, nggak mungkin saya tahu malaikat Jibril. Tapi bisanya kita itu yang secara simbolik ngomong kayak menghubungi. Misalnya Allah mengatakan, wahai hambaku, aku haus, engkau tidak memberiku minuman. Aku lapar, engkau tidak memberiku makanan. Aku kesepian, engkau tidak menyapaku. Itu Allah sendiri mujassimah. Masa Gusti Allah ngelih. Masa Gusti Allah ki golek konco, golek sop iki lah ya ora. Ngelih terus haus, Allah butuh minum. Itu kan merangsang kita untuk menyentuh apa yang disebut mujassimah itu. Jadi menurut saya ya kita harus bijaksana satu sama lain. Makanya saya ngomong begini dengan sama amanya sebenarnya. Dengan orang yang sudah bersaudara dengan saya, ya ora iso apa wae sing tak omongke nang Gusti Allah ya salah kabeh, ora nunggui. Rasa Gusti Allah, swarga neraka wae ora iso. Apa yang engkau bayangkan tentang surga itu tidak. Semua itu tidak. Ora pokoknya. Pokoknya semua bayanganmu mengenai surga itu ora nunggui. Itu. Ane kene ora kok bayangke. Untuk tahu anggar orang ngarani menunggui aku, orang ngarani Allah ngomong ngono tenan ya ora. Tapi kan kita harus punya gagasan. Misalnya sekarang saya nyun sewu ini. Anda salaman sama saya, ada yang minta saya tiup airnya, ada yang minta saya tempeleng, setiap minta tempeleng ada 4 di Sleman. Itu semua kan orang akan menyebut saya kultus individu. Saya membangun kultus individu, dan gue kagum karo aku dan seterusnya. Terus piye caranya? Apa tak tolak rasa salaman, rasa ngambung tangan, apa ngono? Yang saya lakukan adalah merubah konteksnya. Ini urusannya bukan aku wong ampuh, kowe orang ampuh loh. Ini urusannya kowe sedulurku, kowe anakku, kowe putuku. Iki katresnan, kan gitu. Iki katresnan. Lalu nek niup apa nek nyuwuk banyu, iku lak wong sekti. Ora sekti kok. Dimaknya tahu persis kok bahwa yang sakti hanya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu cetos dan itu tegas. Tidak ada selain Allah yang punya kekuatan. Ya jelas. Kan sudah kita jelaskan di awal. Jadi aku nyuwuk ki mergo aku ora tega karo kowe, Mas. Mas ora tak suwuk kowe nyaluk. Ngono. Terus ane kok ana sing mari, ana sing sembuh, ana sing njero meteng, ana sing njero. Ojo njero, oh berarti ditengi karo sakno. Nah terus tak karangke logika. Itu ngarang, memang ngarang. Tapi kan yang penting saya begitu percaya sama Allah dengan semua staf-stafnya, dari Jibril sampai semua beratus-ratus ribu malaikat.
Saya ngarang ini, jane aku iki ya ora mungkin aku sekti, ora mungkin tak suwuk njur banyune sakti apa mandi ya ora, njur banyune manjur ya ora. Kuwi ming Gusti Allah ki kondo Jibril, enggak aku ngarang lho iki. Jibril kayak mesake ae nun kae ben bunyi kae. Fakfu wong semono kae. Wonge semono kae wis kadung percaya karo Ainun kae yo nglakoni kuwi tanpa kesel ning ndi wae, meh ben bengi ning ndi wae. Mergo katresnan. Aku nek jebul sing njaluk donga kuwi ora mari, ora waras, kan mesake Ainun kuwi. Wis ngobrol diwaraske kono. No, akhirnya sembuh. Karena Allah menyuruh Jibril menyembuhkan, bukan karena saya menyembuhkan. Kuwi kenal ora ya ora ngerti, Mas. Nah, terus piye nek kowe ora entuk? Lah rumangsamu aku takon hadis kae 100.000 kowe direkam. Nganggo CCTV lho. Ya Rasulullah dikepung CCTV, kala Rasulullah ana rekamane ngono. Kuwi kan kabeh kan yo mung diserap, dieling-eling, kira-kira persis ora kalimat Kanjeng Nabi. Mungkin ora persis apa. Jadi kowe nek maca hadis aja kaya maca Quran. Nek Quran kuwi presisinya 100%. Nek nang hadis kuwi ya sing kok dulu sing kudu kok doleki inti maknanya, angger apik gawene ngono tok. Nek salah ya ora diurus. Rasa diurus. Misalnya mali dunia kakak anak kata insya Allah wa mali akhirat kakak anak kata mudugota. Nek menurutku irasional monggo menambah motivasi. Nek menurut kamu itu adalah lambang dari dikotomi yang tidak sesuai dengan Islam, ya monggo rasa kok gue minum rasa kerengan. Sing gue jiora kan gitu. Karena kalau orang disuruh carilah duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, itu kan berarti piro wae kurang loh. Gaji piro wae kurang, deposit piro wae kurang, wis duwe mal telu sing kurang kok hidup selama-lamanya tuh. Menurut wa mali akhiratika karena katamu dogotan dan berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah kau mati besok pagi. Dalam Islam saya memahami tidak ada dikotomi itu, tidak ada perbuatan yang dunia tok sama akhirat tok. Kue nguyuh kuwi perbuatan dunia akhirat ya lah. Kue rapi dunia akhirat, sholat dunia akhirat, semua dunia akhirat. Tidak ada kok dunia tok. Apa misalnya ini pergi cari dunia tok yang tidak berdimensi akhirat apa? Larono. Apa yang tidak berdimensi akhirat apa? Tidak ada. Semua pekerjaan itu berdimensi dunia akhirat. Karena kita mengerti sangkan paraning urip iki, maka tidak ada yang tidak berdimensi akhirat. Semua dunia akhirat sekaligus kan gitu. Nah maka hadis itu tadi kan, waduh aneh ya memahami ini. Sisi kapitalisme liberal maniak mencari duit sebanyak-banyaknya karena hidupnya selama-lamanya kok orang 70 tahun, 80 tahun. Menurut saya kok Rasulullah nggak begitu cara berpikirnya. Tapi saya ini ngomong, gue hadis palsu aku ya raiso. Gue hadis sokeh aku ya raiso. Bodoh-bodoh lah ngerti ini kok. Ya Ras. Kowe lho tapi menurut kitab lho, kitab yang menurut kitab sadurunge menurut meneh ini katanya kabeh. Rawahu kabeh. Gitu loh. Kok saiki kitab kok anggap Quran? Nek Quran kuwi mutlak wis. Nek selain itu kan relatif gitu loh teman sekalian gitu ya. Nah, dengan itu mohon teman-teman nek sing jopo-jopo salah paham kowe ngono ora masalah. Apalagi saya sudah menjelaskan agenda hidup saya kan sekarang sudah jelas. Karena semua teman-teman di Amerika, di Rusia, di Cina, di Arab, di Eropa semua tanya apa tuh agendanya MH itu. Kok keliling ke masyarakat massal di alun-alun, di lapangan, di kampung-kampung hampir tiap malam apa itu pasti ada agendanya. Dan aku wis bloko suto agendaku adalah ngapusi wong-wong ben rumangsane aku wong apik njur kedo tresno karo aku njur ngekeki rokok anggur maya. Ngekeki rokok aku berarti kulaan gratis, kiosku kebak rokok tanpa kulaan. Mergo aku dapat dari maknya. Jadi jelas agenda hidup saya adalah dodolan. Ya.
tolong kita sadari, kita catat, ma'iyah ini milik Allah, bukan milik saya dan kita semua, dan merupakan bagian dari qada-qadarnya Allah. Saya tidak bisa tidak meyakini itu. Artinya saya tidak mampu menyebarkan ma'iyah. Kata Allah wa alainal balad. Jadi saya alaikat dakwah wa alainal balad. Kita itu memenuhi amanat Allah aja, nanti Allah yang menyebarkannya, Allah yang mengaplikasikannya, Allah yang melakukan mobilisasi, resonansi, transformasi atau apapun. Nah, yang diomongkan 3 sahabat kita tadi itu adalah salah satu perspektif dari resonansi yang diciptakan oleh Allah pada level yang pertama, yaitu individu. Dan ini jumlahnya tidak bisa kita hitung, bentuknya bermacam-macam. Jadi ada yang konangan dalam tanda petik karena berinteraksi dengan kita langsung, ada lapisan luar yang jumlahnya mungkin 1000 kali lipat, kita tidak tahu. Dan bentuknya bermacam-macam. Artinya sanggon-gon aku neng warung ngendi wae. Ya, dimanapun, sampai di Sulawesi, sampai di Kalimantan, di Jakarta, dimanapun, saya ketemu sama seperti yang ada omongkan itu. Opo kui Cina, opo kui wong Katolik, opo wong Buddha, tidak ada batasnya lagi. Mereka semua mendapatkan resonansi dari Allah tentang ma'iyah. Meskipun ma'iyah ini tidak akan menjadi ormas, tidak akan menjadi kelompok torikot, tidak akan menjadi institusi apapun. Dia software, dia adalah serbu dari Allah. Mudah-mudahan tidak ada yang berisi virus-virus yang negatif bagi manusia. Jadi ini milik Allah dan saya tidak mampu untuk membuat ma'iyah, tidak mampu. Jadi ono sing bentuke perubahan hidup. Ada yang mendasar, ada yang segmented, ada yang unsur, ya, macam-macam. Ada yang tingkatnya sampai sangat fundamental perubahan hidupnya. Tidak perlu ikut ma'iyahan, cukup mendengar beberapa kalimat yang kebetulan dia ambil dari saya, entah di mana. Ada orang masuk Islam diizinkan pastornya asal melalui saya misalnya. Ono menunggu meneng. Ono kemarin yang terbaru itu ada yang lucu juga. Lali tapi dia menunggu lah kira-kira. Nah, bentuknya ada yang merubah hidupnya, ada yang merubah ideologinya, ada yang macam-macam bentuknya. Ono jumlah sing ketemu aku dalam mimpinya itu juga tidak terbatas. Mungkin ribuan, mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Mbuh sopo ketemu neng warung ning di jantung, ning ndi ngono kae, wah kula dipeni jenengan terus, Cak. Wah, edan aku iki. Profesiku jebul ngleboni ini wong. Dan macam-macam, dan tidak ada mimpi yang bunga-bunga tidur. Mimpinya selalu bersifat ilmu dan tuntunan. Ya, semuanya. Apa tak urui wirid, tak ajari apa, tak jak ngumboro apa macam-macam. Tak jak nelangi padahal dia iso nelangi, aku dhewe ya iso nelangi, tak jak nelangi ado banget ya iso kelakon. Apa macam-macam lah. Ana sing tak urui piye carane njupuk keris, carane ndelok jin, carane macam-macam. Gitu ya. Nah, tapi intinya teman sekalian, intinya adalah bahwa ma'iyah itu oleh Allah di set up untuk mengisi lubang yang tidak pernah dimasuki oleh peradaban modern, yaitu seperti yang Mas Toto katakan tadi, membangun manusia ini. Jadi kalau kita cari goalnya apa, ya sederhana, goal ini pokoknya sing terlibat uripnya berubah, kan itu kan. Berubah apa? Kita coba simpulkan satu persatu. Anda menjadi lebih percaya diri, Anda menjadi lebih tenang, menjadi tidak gampang metutu-metutu, menjadi lebih mudah menghikmati apa yang selama ini kita anggap negatif, misalnya hujan, misalnya bangkrut, misalnya gagal, itu kita tidak memaknainya seperti kemarin lagi. Kita sudah lebih dewasa dan lebih bijaksana, kan gitu. Seperti yang terakhir peristiwa Kiai Kanjeng di Magetan itu jam 10:30 malam, listrik mati, sound mati, hujan deras, panggung melorot, genset meledos.
tapi tidak ada satu detik pun di mana kita berhenti. Begitu itu duer, pot, ya, udan bres, kita tetap tidak sedetik pun kita menoleh terhadap keadaan. Kita langsungkan terus sampai 3 jam, sampai jam 1 malam kita teruskan tanpa son, tanpa lampu, dan dalam keadaan hujan deras. Dan yang menurut saya kehendak takdir Allah adalah hujan itu sama sekali tidak membuat hadirin atau jamaah menjadi pulang. Mereka nantang, mereka malah meringsek maju, ya. Dan tidak ada keajaiban Allah yang bisa kita saksikan selama ini melebihi apa yang terjadi di Maia. Misalnya sing wingi kayak ning di sing terakhir sing bledokan kabeh. Oh, di Jombang Barat, ya, di perumahan itu betul-betul bledokan sak lapangan dan lunggone kuno. Nek ning cah lanang preman ra cetha penggaweane aku ra gumun. Ya, wis pancen dino ya ngono kuwi gitu. Ning kuwi nek ibu-ibu karo bayine mbuh beber piye beber apa tetep duduk di situ, tetap mencari ilmu, tetap mencari berkat. Itu tidak mungkin terjadi kalau bukan Allah yang menyelenggarakan. Jadi teman-teman sekalian, seluruh energi yang kau miliki pada malam hari ini adalah milik Allah SWT, dan Anda betul-betul sedang menjadi aktornya Allah dan Allah sutradaranya. Nah, ini kira-kira seperti itu satu ya. Nomor 2, maka kalau sekarang kita mencoba meresume Maia atau mencoba merumuskan apa itu janjane kita diarti. Berarti katakanlah metodenya adalah jan itu tujuannya apa Maia. Nah, tujuannya apa tergantung lapisannya tadi, skalanya tadi. Ada yang skala individu, relatif semua yang tersentuh sudah ada buahnya, sudah ada aplikasinya, berubah hidupnya dan seterusnya. Kecuali orang yang memang tidak mencari kebenaran, melainkan mempertahankan kepentingan. Mas Karim menceritakan sejumlah orang atau mungkin banyak orang, kalau dikasih tulisan saya, itu mereka setuju 100%. Tapi begitu tahu saya yang nulis, mereka mundur. Karena kalau saya yang nulis, mereka menjadi merasa tidak aman. Karena saya ini tidak boleh terletak dimanapun kecuali di kursi saya sendiri. Kowe iso bayangke aku menteri, mesti mengkerengan terus loh. Kono arep ngopo wedi, arep ngopo kuatir, arep ngopo ramana itu. Jadi saya bikin tidak aman orang-orang yang berkepentingan. Kowe iso bayangke aku jadi presiden, mesti revolusioner karo-karuan. Kita aku bantai-bantain gawe tajak spot-spotonan mubahalah. Kowe khianat pisan, kowe dilaknat Allah, aku khianat tapi dilaknat Allah, ya Quran dibuka bareng salaman. Mesti takkan yang menunggu. Jadi saya tidak akan diterima dimanapun pada lapisan kedua terutama, di mana semua orang yang mengisi adalah orang yang berkepentingan. Oleh karena itu di kantor-kantor pemerintah selalu ada tulisan yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Sangat jelas kan? Jadi kalau Anda tidak punya pamrih, Anda tidak boleh masuk ke sana. Kalau Anda ikhlas, Anda tidak boleh masuk sana. Pengumumannya sangat jelas di depan pintu itu. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk, cetok banget. Dan itu malaikat yang memplesetkan. Gitu loh. Mereka lupa bahwa itu sangat menunjukkan siapa mereka. Sehingga isinya kantor itu adalah orang-orang yang punya kepentingan, yang ikhlas, yang tanpa pamrih, yang lillahi ta'ala, dilarang masuk. Bukan hanya tidak bisa masuk, memang dilarang masuk. Ini nengkir namanya, langgar sok-sok dolan liwat ini senang kena gitu tulisanku, ya Allah, sangat jelas engkau memperlihatkan kenyataan di dunia ini. Oke. Nah, goalnya apa yang pertama Anda sudah alami 3 teman tadi kita sudah ngomong, dan itu cerita seperti beribu-ribu. Dan itu bukan jasa saya, bukan jasa Maia, itu adalah kehendak Allah. Ini tolong kita jaga ini. Oleh karena itu saya juga tidak merasa bahwa saya ini pantas Anda sebut kiaimu, terus kamu persaingkan sama Gusmus, terus kamu memilih ke Mbah Maimun Zubair aja, jangan ke Cak Nun
dudu lulusan Al-Azhar, ora cetha nasab ilmune sak piturute, itu sangat menggembirakan saya, sangat membahagiakan saya, sangat mengamankan saya. Saya mohon dengan sangat segera tinggalkan saya. Kan gitu loh. Tak jaluk sing wis kadung melu maknya, tapi sebenarnya Anda punya guru yang benar, Anda kembali ke guru Anda dan jangan ke saya. Saya mohon dengan sangat. Saya tidak melarang, tapi saya memohon dengan sangat karena saya tidak punya otoritas untuk melarang Anda semua. Aku ramah salah kabeh. Gitu. Ora masalah. Dengan apapun saja di dunia saya tidak punya masalah. Yang saya takut punya masalah adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nganti konflik karo Gusti Allah kan model kan. Wis nek karo siji gawe selesai sapa. Nek karo liyane iso bantah-bantah karo iblis aku iso wani. Karo setan terus wani, karo nabi-nabi iso ngudha-ngudha sithik-sithik. Kanjeng Nabi Ayub. Apa nun? Ngertos WA mboten. Apa kuwi? Kan itu kan. Kan nyenengke iki nang surga sesuk ngono kuwi. Kowe bendina mengenyai nabi-nabi ada. Nabi ning ora tau browsing. Itu kan kemesraan toh. Kemesraan. Itu. Jadi teman sekalian mari kita tentukan goalnya. Kalau malam ini Mas Karim bisa menolong, karena Mas Karim sudah melakukan penelitian serius. Dan ternyata penelitiannya Mas Karim ini kan poinnya adalah security. Dan urusan security ini kan paling kacau sekarang. Coba, kita sedang sebagai orang yang bernegara, kita sedang menjalankan berbagai macam program nasional maupun regional lokal yang menciptakan ketidakamanan, betul tidak? Tanda-tandanya apa? Menciptakan tidak aman. Angger ono pilgub, terus diperlukan ada deklarasi pemilu damai. Oh, jadi potensinya kira damai, sehingga nanti diperlukan deklarasi damai. Kan begitu mas? Wong mangan kan bergomel, kan gitu. Orang ini orang mangan. Kalau ada deklarasi aman, berarti potensi pemilu itu adalah bikin tidak aman. Dan kita membiayai besar-besaran ketidakamanan nasional itu terus-menerus. Dan kita terlanjur keserimpet oleh tali yang kita ciptakan sendiri. Kan gitu. Untung kita ini tidak pemarah, kita tidak suka mengecam-ngecam orang dan mengejek-ejek orang. Meskipun ngomong baik-baik pun mereka merasa diejek juga ada. Bagian ini ya orang niat apa-apa. Mulanya aku ingin nulis tetes kalau Gusti Allah itu tersinggung nek ngono carane. Kalau kita sakit jiwa, sakit akal, sakit mental, apa saja kita tersinggung. Kayak cah cilik ngising, ora dituduh ngomong ora kok aku ora ngising kok kan itu. Lho sing nuduh kowe ngising sapa? Wong kowe dhewe sing ngrasa ngising, kene ning mesem kok tuduh ngece kan begitu. Nah sekarang ini orang merasa diece di mana-mana, sehingga kita sangat over defensif. Kira-kira gitu Mas Helmi. Tolong, oke. Ada satu yang saya kemukakan satu yang sekitar sebulan ini. Kalau goal yang pertama adalah perbaikan hidupmu menuju manusia yang berdaulat dan bisa menyelamatkan dirimu di hadapan Allah. Kalau Anda menyelamatkan dirimu di depan Allah, berarti Anda soal manfaat sama manusia masalah gampang. Kalau Anda sudah beres sama Allah, berarti sama manusia mestinya gampang. Itu kalau level pertama. Level kedua ini agak kontroversial, agak ada dikotomi atau ada pertentangan atau perbedaan. Kita akan menguasai negara apa tidak, kita akan memberontak apa tidak, kita akan mobilisasi jamaah maya untuk revolusi apa tidak. Itu pertanyaan-pertanyaan yang biasanya lahir dari anak-anak yang progresivitasnya tinggi, dan terutama dari Surabaya. Tapi sekarang sudah lerem. Oh, porek mayan terus gak tahu gelut. Latihan to ae ning opo kapan iki jerenge kapan iki wis pegel-pegel awak iki ya opo wis baterai ini gak tau digawe iki nayeng kabeh gitu memangke. Tapi sekarang sudah reda, mereka sudah melihat kenikmatannya lebih tinggi dari itu semua. Sebab wah ini tak ceritani nek tak pertimbangkan Indonesia ini tetap itu akan membuat orang mungkin kagum luar biasa, mungkin buat orang stres luar biasa, membuat orang bermusuhan luar biasa kalau kita bukakan masalah yang sebenarnya dari Republik Indonesia. Maka saya
pelan-pelan sekali saya mencoba secara menyindir-nyindir tok. Mudah-mudahan Anda bisa berpikir untuk mengetahui kesimpulannya. Gitu. Job Indonesia ini masalah kedatian sejak awal. Kita sudah terlanjur menabikan seseorang sehingga kita tidak bisa lagi kritis kepada yang sudah dianggap nabi kan gitu kan. Jadi kan orang nggak ngerti beda ini Allah, nabi, wali, ulama, larang ngerti. Pokoknya angger dek seneng Tuhan kan, gitu kan. Pokoknya kita selalu menuhankan macam-macam. Artinya kita itu potensi syiriknya tinggi sekali. Tidak karena kita berniat syirik, tapi karena kita punya kelemahan manajemen mental dan intelektual. Kan gitu. Jadi angger wis nyekel siji wis Gusti Allah kuwi. Wis ora iso dikritik siji kan gitu kan. Mesti bener ya, liyane mesti salah kan gitu kita sekarang. Mesake banget orang Indonesia. Mesake tenan. Makanya untung Allah menyuruhnya Aiza al-kafirin. Kita selalu merasa tidak tega kepada orang-orang yang sedang melakukan kekeliruan hidup, sedang tersesat dalam tanda petik gitu ya. Tapi kita tidak menggunakan kata tersesat. Saya minta teman-temannya berpuasa dari penggunaan kata-kata yang menyakiti orang, misalnya kata kafir, kata musyrik, kata tersesat gitu ya. Tolong jangan digunakan. Gitu. Karena tidak ada orang yang tidak tersesat sebenarnya. Semua tersesat, kita juga tersesat. Ning nek gue ngomong dobol aku malah rapopo. Mesti gancuk rapopo. Karena itu punya potensi kemesraan dan persaudaraan yang sangat tinggi asal ditempatkan dan diucapkan pada situasi budaya yang tepat kan begitu. Itu tidak bisa diterima oleh orang yang tidak ada di forum ini kan begitu. Makanya itu bahayanya saya di YouTube itu bahayanya karena bisa dijupuk ganjuk itu. Ibarat di foto silit itu. Ngomong silit salah meneh. Akhirnya diwalik telis. Podo ae telis ya silit podo ae. Nek wong Malang kok telis. Jadi ya silit podo ae. Jadi kita itu tidak bisa membedakan antara adab dengan akidah. Tidak bisa membedakan antara sopan santun dengan substansi. Gitu kan, gitu. So, begitu orang tidak sama jenis sopan santunnya dianggap melanggar substansi, padahal kan tidak. Nah saya di Jogja itu, karo bapaknya oke sebenarnya bosok, gitu. Nek karo koncone bosok. Aku ngalami urip ning Jogja 60 tahun, 50 tahun aku. Iki piye to bocah-bocah iki? Nek karo bapaknya malah ora bosok, karo koncone sak sekolahan bosok. Jadi itu semacam satu jenis perlawanan tertentu. Saya tidak mengatakan baik atau buruk, tapi kita harus melihatnya secara bijaksana di dalam konteks bahwa itu dinamis, bahwa itu dinamika bermasyarakat, dinamika ruang publik sebenarnya. Sampai hari ini saya belum bisa bahasa Jogja sing ngising dadi libel itu piye to kuwi. Huruf apa dadi apa, huruf apa dadi apa. Ayo, aku tetap raiso nanti saya. Nek Malang kan gampang garis diwalik. Ya toh digaris diwalik, terus nek silit, tilis, apa meneh, tahes, arek, kerak, ayam mulai kok. Oh lumayan. Ane joki nggak ada kalkulator ya. Nek ho dadi apa iki tuh wah angel banget ya mending main gaple sekali ya. Ngising kok libel, Agus kok patung. Oh pamuk apa? Agus. Nek Agus patung. Nek Lajel. Loh aku ora ngerti aja disalahke. Ambok kok wolak-balik kata-kata ini, tetap orang akan paham substansinya. Dan kui sopan orang sopan kan tergantung makomat budayanya. Kalau di dalam persaudaraan itu semua kan batasan jadi lebih longgar loh ya. Kalau kita hitungannya subjektif seseorang, misalnya wong Jawa Timur, wong Jawa Tengah, wong Jawa Timur ya penuh ketidaksopanan. Kalau bapaknya Raboso,
ayahku dhewe nek khotbah yo campuran karo Jawa kliru-kliru kan gitu ya. Oke, sekalian itu tanggapan saya, tapi satu hal tolong diingat, nuwun sewu ya. Tercapai atau tidak itu milik Allah. Hidup mati milik Allah. Tercapai atau tidak milik Allah, sukses tidak milik Allah. Kita bisanya bersyukur dan menghikmati atau menemukan ilmu dan berkahnya. Tapi bahwa apa yang Allah titipkan melalui Ma'iyah ini adalah sebenarnya blueprint masa depan peradaban dunia. Ini boleh ditertawakan dan saya sangat senang kalau ditertawakan, tapi kita betul membenahi cara berpikir seluruh dunia sebenarnya. Kalau nggak Anda lihat bagaimana ruang publik di Amerika, di Arab, di mana jangan lucu-lucu, betul-betul harus dibenahi. Misalnya salah tingkah bahasa Inggris apa? Awkward. Oh no, salah tingkah. Oh no ya. Populer enggak? Sampai ke tingkat ekspresi, komunikasi, mentalitas. Sebab saya melihat, misalnya McGregor lawan Habib, misalnya ya, waktu perang konfirmasi ngamuk McGregor, wah itu dianggap kemenangan. Kalau menurut saya itu salah tingkah wong kuwi. Kehilangan ketenangan dia sebenarnya tidak berani sama Habib. Gitu. Untuk menutupi kecil hatinya itu dia kaya wong nek cendik sombong ngono kan. Gitu kan. Jadi dia itu salah tingkah sebenarnya. Tapi semua menyimpulkan itu kemenangan komunikasi. Jadi di sana tidak mengenal pertapa, tidak mengenal tidak mengenal sepi ing pamrih, tidak mengenal menep ya. Kata menep tidak mengenal gitu loh. Jadi menurut saya Ma'iyah sangat banyak bisa membenahi manusia, cara berpikir, mentalitas, formula-formula komunikasi, tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Bahwa tercapai apa tidak itu urusan Allah. Tapi kita harus mengenali bahwa ini potensinya potensi peradaban, bukan hanya potensi ilmu, bukan hanya potensi kebudayaan, bukan hanya potensi akademis, ini potensi peradaban kemanusiaan yang ukurannya skala waktunya itu abad. Aslinya seperti itu. Jadi Anda tuh maju banget. Itu yang kadang-kadang Anda kurang diterima dan gue surat kerasan kalau ngomong foto gue kan gitu. Terus mulai kerasan melu Ma'iyah ping lunjur delok kanca-kanca iki ngomong apa terus diomong ki sing ora-ora kan ngomong ngono ya. Nah, Anda juga harus bijaksana, aja njur kowe kok aja terus kowe kok tabrak aja ben wae ora apa-apa cendek tekan gunung dhek isih ngubung stadion baru ping 3 kula harus ping 23 kan gitu. Itu yang sekalian, mudah-mudahan ini tidak untuk kita umumkan. Anda tidak usah bilang sama mereka, loh makanya itu peradaban dunia. Rasa menunggu itu untuk keyakinan Anda di dalam. Sama dengan lakum dinukum waliyatin itu aurat kita, gitu ya. Selama ini kan karena kita sopan sama orang, kita sebut terjemahannya adalah agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Padahal terjemahannya kan menurut saya tidak begitu. Kalau bagimu itu agama, monggo, tidak ada masalah, saya toleran. Sama dengan kamu milih istri itu, monggo, aku jane ya ora patuh setuju ning ora apa-apa pihakmu kan gitu kan. Termasuk Kiai Kanjeng kok milih soto sop kikil wis ora apa-apa. Gitu ya. Wong kuwi pancen kedaulatanmu. Ning nek entuk ya aku milih aja kokean kan gitu kan. Ora meskipun wis terapi nang Mas Kirno ya njur disikat. Ya, artinya kalau menurut kamu itu agama tidak masalah, monggo. Menurut saya agama parameternya enggak memenuhi syarat itu. Agama itu yang ini. Tapi kan saya harus aiza al kafir. Saya harus ngomong ke Anda kok. Ora apa-apa. Yang penting outputmu apik karo wong kan gitu. Perkara hidayah itu Allah yang punya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Jadi saya tidak pernah punya nafsu untuk mengislam-islamkan orang. Anda kan dulu awal-awal maknya sering nek ana daya bule kan mesti takon muslim apa bukan ngono. Lha sing ngerti muslim apa bukan jane nang Allah. Jane lho Mas. Sebab perjanjian asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah itu kan
Faktanya ada di dalam hati dan pikiran dia, tidak di mulut dia. Kita kan pakai mulut aja, asal kayak sholat berarti muslim, jangan ya orang muslim mas. Makanya yang ideal sebenarnya kalau jangan sampai ketahuan bahwa Anda musuh. Ketahuannya itu Anda orang baik, Anda orang penuh kasih sayang, bukan Anda muslim. Mulanya saya tidak punya kecenderungan untuk mengajak Anda untuk berpakaian sing islami dalam tanda petik. Iki terus iki sing Quran iki 5% lagi. Lumayan nih. Seneng aku. Nah, Anda tidak taat kepada saya toh, saya putih-putih Anda tidak. Dan itu saya senang kalau Anda tidak taat sama saya. Aku khawatir aku malah ucap, kamu baik, putih kok aku ora masalah. Tolong jangan taat kepada saya, taatlah kepada Allah dan Rasulullah SAW. Nah, aku menurut kancamu ya, ing madya mangun karso tukuri dan ini. Mudah-mudahan ini semua membuat kita menjadi lebih rendah hati dan bijaksana kepada siapapun saja di lingkungan Anda. Terserah liturgi ya, liturgi jeneng band. Terserah itu ya isone meng ngeband. Yo coba banget kita dulu kesalahan dulu. Ini yang maksudku tuh, kata-kata mira cocok itu orang kok koyo ngono. Ya manusia ini kan sosok ini ya paham ta sosokane. Orang yo rampung banget koyo kuwi ya. Baru saja kita bicara kok, gitu loh. Ya, wis monggo, ayo. Wis oral itu wis ya sabrang ya patuh ya. Nggih. Ya ngono Bu. Mungkin saya merespon tentang ruang publik, tentang pendidikan Pak Toto, dan saya mencoba melebarkan ke banyak fenomena yang sebenarnya akarnya hampir sama. Tapi pertama saya ingin mengomentari soal ruang publik. Menurut saya ruang publik itu sebelum adanya peradaban dan apapun, tumbuhnya itu mulainya dari ruang publik. Karena di situ tempat lab di mana orang saling adu gagasan, ngobrol, berinteraksi sehingga menemukan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dia bisa belajar melihat dunia dari matanya orang lain. Orang pokok santai. Ruang publik. Oke, saya lanjutkan tadi pendapat saya tentang ruang publik. Dan ruang publik seharusnya adalah tempat yang paling bersih dari intervensi kekuasaan, intervensi modal, intervensi segala macam, karena inovasi kebersamaan itu datangnya dari ruang publik. Nah, ketika intervensi itu datang, kemudian akan muncul distorsi dan muncul pemotongan makna pemahaman. Salah satu contohnya yang seperti dibicarakan Pak Toto tadi, bahwa pendidikan sekarang dipadatkan menjadi hanya urusan sekolah. Padahal pendidikan utama adalah selain saling belajar satu sama yang lain. Terus ada yang lebih pendek lagi, ada yang lebih kecil lagi, bahwa pendidikan itu harus jelas gurunya dan harus jelas muridnya. Jadi itu monggo ya yang punya pendapat gitu. Menurut saya itu penyempitan yang luar biasa itu. Bagaimana seorang murid bisa memilih gurunya yang tepat, sedangkan dia tidak punya parameter. Wong DR belajar karo wong kok wis iso milih siapa yang benar siapa yang salah. Karena ono guru SD sing milih gurunya yang mana yang lebih tepat untuk dia. Anak SD misalnya, saya milih gurunya itu lebih pintar daripada guru yang itu. Wong daerah ngerti apa-apa kok. Bagaimana bisa seorang murid memilih gurunya? Itu nomor satu. Wis pikiran raja kau memilih gurunya. Nomor dua, ngopo tuh tidak milih guru kudu siji? Kenapa tidak memilih guru dari semua orang aja? Kenapa tidak memilih guru dari pohon, dari tumbuhan, dari alam semesta? Karena setiap titik manusia, setiap titik makhluk punya cara pandangnya yang berbeda terhadap jagat, terhadap dunia. Ketika kita saling belajar dengan siapapun saja,
kita akan punya pandangan yang lebih luas dan lebih lebar, lebih teliti tentang jagat ini. Nah jadi kemarin ini sebenarnya saya pengen merespon salah satu status Facebook sing ngomong soal guru-guru kayak ini, cara paham bos saya di masa kayak ini guru yang benar, ini guru salah, itu lihat track recordnya gini-gini. Gue nek ngaku murid, gue orang nggak akan bisa, nggak logik kalau kamu bisa menilai mana guru yang benar, mana guru yang salah. Lagi-lagi karena kesalahan konsep bahwa ilmu itu adalah yang utama, padahal ilmu itu potensi. Utamanya adalah ilmunya banyak, pengetahuannya banyak, dia baru berpotensi untuk menjadi orang yang bermanfaat ketika dia sudah melakukan sesuatu lagi kanggo ilmu nih. Ilmunya akeh kaya ngopo. Kalau dia tidak melakukan apa-apa, ya ora jadi apa-apa. Seperti pandangannya terhadap duit, ini lagi podo wae, pencegahan seperti itu. Pengen duitnya seakeh-akeh. Loh, uang itu potensi. Nek durung kok tukoke, ra iso tok pangan. Belum digunakan uangnya tidak menjadi apa-apa, betul nggak? Jadi uang itu potensi. Jadi kalau kemudian ngumpulin banyak uang, pelit ra itu di apa sebenarnya? Di ngomong apa uripe medit banget. Ya apa bedanya kan sing duit karo sing duit. Kamu hanya menyimpan potensi segitulah tidak kamu manfaatkan untuk sesuatu. Mending ra duit nek pengen ono. Apa ya? Karena itu sebenarnya tujuannya kan di situ. Kamu ingin sesuatu, mendapatkan sesuatu, jembatannya sekarang duit. Dulu caranya ada barter, terus sekarang ada gini macam-macam perkembangan kemudian karena ruang publik tadi ada kebutuhan yang harus dipenuhi, menemukan cara baru pada bikin macam-macam. Misalnya Belanda pernah mencoba pakai kopi gagal untuk alat tukar, kemudian pakai bunga sempat berhasil, makanya di Indonesia kalau bahasa Inggrisnya namanya interest, bunga itu. Kalau di Indonesia bunga, bang terjemahannya interest itu nggak, bunga ini flower bahasa Inggrisnya. Interest di Indonesia jadi bunga ya, karena memang sejarahnya kita ngambil dari Belanda saat itu ketika mencoba membuat bunga menjadi salah satu komoditi alat tukar, gagal lagi, terus akhirnya jadi currency duit ini, duit yang biasa nasi gue kereweng, nasi gue apa sebenarnya masih lumayan advance, gue kerang pakai kulit kerang, ada yang macam-macam itu mencoba kemudian itu agar lebih mudah barter karena menentukan harga nilai, terus kemudian baru pakai emas dan sekarang pakai duit yang dijaminkan sama emas dan seterusnya lah. Tapi intinya itu alat untuk mencapai tujuan mendapatkan sesuatu. Nah sekarang harus cekak lagi, golek duit. Ini kan dia duit kan mengalat gue. Sing tak golek kan tekan. Paham nggak maksud saya? Nah ini banyak konsep kecekahan itu terjadi di ruang publik kita tanpa kita sadar. Kenapa? Karena ketika ruang publik itu adalah tempat yang ditempati oleh siapapun saja dan semua orang merasa bisa berbicara apa saja tanpa sadar ada intervensi kekuasaan maupun intervensi modal. Kalau dia diintervensi modal terlalu besar, dia menjadi aset untuk ekonomi. Kalau intervensi negara terlalu besar, jadi kemudian untuk alat politik. Padahal seharusnya menurut saya ruang publik adalah tempat lab di mana dia bisa menumbuhkan sesuatu yang baru, dia bisa memunculkan gagasan yang baru, kemudian dicoba hipotesis tersebut. Kalau berhasil kemudian diadopsi oleh negara yang lebih luas, kumpulan manusia yang lebih luas. Kalau gagal kemudian jadi diperbaiki dan seterusnya. Itu seharusnya lab yang paling bersih. Dan menurut saya, dan setahu saya ini memang diperdebatkan dan dirasahi oleh banyak-banyak ilmuwan, di mana ruang publik sekarang tidaklah benar-benar bersih. Ruang publik masih menjadi alat, menjadi intervensi, dan di sini Mak Yah mencoba membuat ruang publik sebagai tempat yang sebersih mungkin, sebisa-bisa kita sebersih mungkin, dengan konsep dasarnya adalah sinau bareng, belajar bersama. Karena kita sadar semua orang pasti punya bodohnya. Kita sadar bahwa kita pasti bisa belajar dari siapapun juga, apapun juga. Belajarnya apa? Bukan potensi ilmunya, belajarnya adalah terutama sudut pandang terhadap memandang dunia ini, sehingga semakin lengkap memandang dunia. Kenapa ilmu yang hanya potensi ini menjadi tolak ukur? Lagi-lagi karena kebutuhan, ngomong ijazah, akarnya dari kebutuhan bahwa orang butuh punya
standar kira-kira iso ra ya wong iki nek tak pekerjakan iki. Nah, makanya dibikin sekolahan dan ijazah. Sehingga potensinya bisa dipastikan walaupun belum tentu dalam pekerjaannya, makanya ada potensinya, ada pengalamannya, biasanya parameternya gitu. Nek zaman biyen, setahu saya, ilmu tidak diukur urusan potensinya, karena diambil terutama untuk urusan manusianya. Ilmu nih kaya ngopo, kanggo ra ning uripku. Nek kanggo ya tak gowo. Ilmune tak nggo, ilmu ki kandilake. Kalau cuma hanya potensi, orang nggak ada apa namanya. Mending sedikit dilakukan benar-benar daripada banyak luar biasa tapi tidak menjadi apa-apa. Saya sering membandingkan dengan cerita Sunan Kalijogo. Terus sekolah bertahun-tahun untuk menjadi ijazah, tetap ora iso ngalahke Sunan Kalijogo sing menang nang pinggir kali. Ndelok tai liwat, batang. Sekolah jenis apa itu? Tapi lihat outputnya. Apakah dia tidak belajar? Pasti belajar, tapi tidak sesuai yang kita bayangkan seperti sekarang itu belajar. Dan jangan, menurut saya jangan hanya mensimplifikasi, lo kayak kan wali. Enak temen. Ya ada kesempatan untuk belajar kita. Bagaimana sih cara belajarnya? Bagaimana sih cara pandang terhadap dunianya? Bagaimana interaksi terhadap sekitarnya? Sehingga hanya dengan duduk seperti itu bisa mendapatkan apa yang tidak bisa kita dapatkan dari SD sampai kuliah. Nah ini tidak mungkin didapatkan pelajarannya di sekolah. Karena pelajaran yang ada di sekolah itu datang dari sesuatu yang sudah dirumuskan. Mesti nak sekolah belajar teorinya siapa, rumusnya siapa. Yang sedang coba-coba mencari kan nggak ada. Yang sedang coba-coba pasti adanya di ruang publik. Mencoba merumuskan. Nanti kalau sudah dirumuskan jadi rumus diterima orang banyak, baru masuk sekolah. Jadi sekolah ini ketinggalan secara info. Apalagi di dunia internet ya, di mana perkembangan teknologi programming sudah sangat cepat. Ini sekolahan marah gawe kurikulum ini kan rapatnya sulit banget ini. Oh sangat-sangat ketinggalan. Terus kemudian sekarang sudah mulai di kaum teman-teman milenial, generasi milenial sudah mulai memahami bahwa ketika dia masuk forum, ketika dia berinteraksi langsung, belajar langsung, misalnya sumbang sedikit, misalnya apa namanya gotong royong bareng-bareng itu membuat dia belajar lebih cepat daripada harus mengikuti rumusan sekolah yang dirumuskan hasil dari beberapa tahun yang lalu. Padahal perkembangannya tidak berhenti kecepatan ilmu tersebut. Nah, saya cuma berharap bahwa apakah ada orang khawatir bahwa Mak Iyah akan menjadi apa-apa, akan mengkhawatir apa? Ada orang khawatir bahwa Mak Iyah mengancam mereka. Itu pasti dari sudut pandang mereka. Kalau orang tidak paham Mak Iyah tidak punya kepentingan, karena dia tidak pernah mengalami dalam hidupnya tidak punya kepentingan. Uripe selalu pakai faktor kepentingan sehingga memahami sesuatu sing seneng lungguh-lungguh racep tapi daerah paham. Ngapa toh? Kepentingannya apa? Bunga apa? Karena memang tidak pernah mengalami itu. Dan itu yang coba kita cairkan di sini, kita belajar satu sama lain. Aku ya ora paham karo Pak Mustafa yang ngomong sosok. Sosok iki sekitar 70 sosok. Tapi dari perilaku manusianya Pak Mustafa yang ditangkap, yang tidak paham mungkin saya kalimatnya. Tapi yang saya paham tujuannya dan maksudnya. Saya bisa merasakan sentuhan kemesraan dan keikhlasannya, walaupun saya tidak ikut menertawakan ketika dia mengomentari puisinya sendiri. Itu kan sangat banyak dimensi yang bisa kita ambil. Dan nek aku jadi penyanyi, juk artikulasiku kaya Pak Mustafa. Apa yo kuat aku nyanyi ping 3 wis ampun lah wis salah. Pak Mustafa tanpa henti. Karena utamanya bukan pada kata-katanya, utamanya pada keikhlasannya berlaku, kemauannya untuk membagi. Yo gayengnya, senengnya, bahagianya, ikhlasnya. Itu tidak bisa dipandang dari kacamata sastra, padahal puisi yang dikeluarkan. Luas, betapa luasnya ilmu itu yang hanya bisa dipahami secara holistik kalau kita tidak terkotak-kotakan oleh fakultatif. Dan itu tempatnya hanya di ruang publik. Karena kalau masuk sekolah, kita langsung masuk sama kotak-kotak. Jelas fakultasnya, jelas kamu belajar apanya, jelas SKS-nya.
Gimana belajarnya yang level berapa sekarang? Enggak, kalau di ruang publik ora cetok. Justru di tidak cetoknya itu yang harus berlaku secara aktif adalah muridnya, bukan gurunya. Dan kalau aktif yang muridnya yang aktif, dia tidak hanya mendapatkan ilmunya, tapi juga mendapatkan pengalaman untuk menggali ilmu. Ketika mendapatkan pengalamannya, dia punya mesin untuk menggali ilmu. Kalau dia sudah punya mesin, nggak perlu apa-apa. Dia hanya bisa duduk di pinggir kali dan bisa menjadi wali kalau sudah punya mesin belajar. Matur nuwun. Ya, dari sini waktu nanti saya tak menjadi notulennya Sabran, saya tak resumonya Sabran. Pertama soal Pak Mustafa. Pak Mustafa tidak pernah mengomentari puisinya sendiri. Yang mengomentari adalah Mustafa yang lain. Karena Mustafa itu sedulur papat limo. Jadi sing maca puisi Mustafa satu, sing komentari sok loro, sok telu, sok papat, terus pancere mengamati Mustafa. Gitu kan, nah, gitu. Mergo kota gede, Muhammadiyah ning Jawa. Coba yang diomongkan Sabran tadi mengenai uang itu potensi dan seterusnya. Coba kita tarik garis ke yang pernah kita pelajari bersama di ruang publik yang merdeka dan tidak jelas ini. Jadi ada potensi berarti ada aktualisasi. Nah, dalam teori sosial biasanya disebut potensi sistem aktualisasi. Kadang-kadang sistem itu kondusif untuk menciptakan, untuk memproduksi aktualisasi yang baik dari potensi yang ada. Kadang-kadang sistem justru mempersempit dan memperdangkal atau menghalangi aktualisasi yang sebenarnya dimungkinkan oleh potensinya. Nah, yang diomongkan Mas Toto tadi adalah sistem ini mempersempit potensinya, sehingga keluarnya harus berdasarkan aturan yang berlaku di sistem, tapi tidak merdeka sebagai manusia dengan potensi fadilah yang Allah sudah kasih sejak awal. Nah, kata potensi loncat ke aktualisasi ini kalau di kita biasanya pakai input output. Jadi misalnya sholat, itu potensi kalau pakai istilah tadi. Belum aktualisasi, jadi sholatmu itu tidak berguna untuk manusia, dia hanya berguna untukmu di depan Allah. Maka untuk berguna bagi manusia harus ada aktualisasi sholat, yaitu tanha anil fahsya wal munkar. Begitu. Kalau kamu menjadi lebih baik, Anda menjadi lebih sayang sama orang, tidak berbuat fahsya, tidak mungkar, maka baru sholatmu aktual. Kan gitu. Tapi kalau sholatnya tok, dia belum berguna bagi manusia. Dia hanya berguna bagi dirimu sendiri terhadap Allah, tapi belum kepada manusia. Nah, sekarang kita cari sholat potensi, uang potensi. Sarjana itu potensi, Anda menjadi kiai itu juga potensi, belum aktualisasi, gitu. Nah, sekarang ini masalahnya seluruh potensi ini sudah dianggap aktualisasi. Begitu gue sarjana, gue menganggap berhasil, lebih si potensi. Begitu gue duit, merasa sudah berhasil. Padahal menurut saya uang itu potensi, setelah kamu aplikasikan baru terasa, baru bermanfaat, baru ada aktualisasi. Jadi kiai, jadi sarjana, jadi gus, jadi raden, jadi segala macam itu semua potensi sebenarnya. Tapi sudah kita perlakukan sebagai aktualisasi. Saya tidak mengatakan itu salah, tapi begitulah yang berlaku di kita sekarang. Makanya maknya dianggap aktualisasi, padahal maknya itu potensi. Sekarang mau aktualisasi ini piye? Karena tidak ada tujuan maknya untuk goal kekuasaan politik. Tidak ada goal menguasai negara, tidak ada goal untuk menjadi kelompok yang punya dana banyak, tidak ada goal keduniaan sama sekali di maknya. Tidak ada tujuan aktualisasi yang seperti itu. Maka kalau ada orang menganggap maknya merupakan ancaman, dia pikir maknya itu seperti dia. Kan gitu kan, dia pikir maknya itu sudah sebuah gerakan dengan aktualisasi diri, dengan model besar, sampai bisa memberikan 100 juta kepada setiap simpul, dan seterusnya. Dia pikir seperti itu. Mudah-mudahan suatu hari dia akan tahu dan terharu melihat kita. 100 juta ndasmu ya kan. Dia kanjeng ini ndelo panitia omahe apik banget aku ya nolongso kadang-kadang walah. Seprono sprene iki 30 tahun ngamen rono rene tanjidoran jarang kepangan kowe tuku grendel lawang kowe sing murah ya banget ta. Sementara tuan rumahmu di Gresik, di Lamongan, suke. Semua main Nabi Sulaiman karo Nabi Daud campur dari siji. Nabi Yusuf, wah api-api kaya ngono kayak piye Nabi ini. Kita menghasilkan ketakjuban kepada manusia, rasa syukur kepada Allah. Meskipun ya dia mau nolong soalnya siki, wah
Aku kok raiso kok bojomu boleh menghubungi. Nah, tapi khusus soal ini Bang, jadi saya ini teman-teman sekalian sudah berkali-kali menyatakan, wis to kowe iki rasa gurok-gurok ya aku, rasa nyek-nyek ya aku iki dudu sapa-sapa. Kuwi cetha wira-wira wis ping pira lho ngomong. Kowe sing dikhawatirke wae. Jadi kalau Anda sekarang punya mursyid namanya Mbah Maimun, teruskan. Dia yang lebih mampu dari saya. Kalau sampai punya mursyid jenenge Gus Mus, jenenge Gus Dur, jenenge Kiai Said Akil, semua teruskan. Kenikmatanmu teruskan. Aku larang terbut kowe sapa-sapa. Aku dudu sapa-sapa. Aku ora duwe nasab ilmu, aku ora duwe nasab gede, bareng ora duwe aku. Umpama duwe tak jelekke, aja kuwatir. Ora nyebut apa-apa aku ning dunya belas. Bojo kowe upamane dipeksa diketak-kekel. Upamane lho. Bahwa ana peristiwa tarungse itu manusiawi. Tapi hatinya ridho kepada Allah, apa saja yang ditentukan oleh Allah. Gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, tolong Anda jangan merasa diganggu oleh saya, oleh Maya. Karena kami tidak ingin menganggap Anda ini bagian dari kami. Kalian manusia merdeka dengan kedaulatan Anda masing-masing karena Anda berhadapan langsung dengan Allah tanpa saya loh nanti. Jadi saya nggak bisa nolongin apa-apa. Jadi nikmatilah kemerdekaan Anda ini. Saya nggak akan ngambil apa-apa dari apapun. Maka saya menulis buku sejak 40 tahun yang lalu, judulnya Indonesia Bagian dari Desa Saya, supaya saya tidak minta bagian ke Indonesia, tapi saya selalu memberi bagian kepada Indonesia. Aku orang intelektual, nih aku ya mengerjakan pekerjaan intelektual, belum sinau bareng karo masyarakat. Aku duduk kiai, nih aku ya belum merumat Nadiyin, Muhammadiyin, nganti gawe Nahdlatul Muhammadiyin, tapi turute untuk merumat, untuk melu muri-uri umat semuanya. Karena bagi saya kuncinya adalah Islam. Kue NO monggo, Muhammadiyah monggo, MTA monggo sakarepmu, anggar kue dadi menungso sing lurus nang ngarepe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aku mengiso melu nyurung tuturi handayani karo ing madya mangun karso. Nek ing ngaso sing tulodo ya urung kalwan iso. Wong kowe ya ora ngerti uripku kan gitu. Jadi kalau mau cari uswatun hasanah ya Rasulullah aja lah gitu loh. Gitu loh. Rasulullah aja enggak usah saya. Saya kan opo lah. Saya penuh kelemahan, penuh kekurangan dan saya enggak punya kekuatan apa-apa. Aku lan duwe kekuatan apa jabatan, lan duwe tentara, lan duwe polisi, lan duwe DPR, lan duwe kabinet, lan duwe apa-apa. Jadi kowe nek arep menghancurkan aku yo gampang banget. Bahwa aku tidak hancur lain masalah. Ini nek arep mateni aku yo gampang banget bahwa aku tidak mati, itu kan urusan sama Allah, bukan sama saya, kan begitu. Jadi kowe untuk ngopo-ngopo aku masalah dan saya tidak akan ngerebut siapapun dari siapapun. Tidak mulut apapun dari siapapun, tidak akan sama sekali. Jadi monggo, misalnya ada tinggalkan aja maknya, lu aku sayang banget, ya tinggalin toh, wes toh. Aku kayaknya 10 tahun yang lalu saya pernah lu di sini ngomong, dia bubar wae dino iki terakhir ya, lu toh 10 tahun yang lalu kok gitu masih ada mbak ngambil tadi. Terus yang di sana jawab, oh coca gitu ya. Sekarang aku ya apa-apa mas, tak mulai aku. Ora masalah. Dunia iki apa to mung sedelet outbound. Arum jerang. Ya, kok kuwi. Apa flying fox? Ganjur memang apa tau urip. Makanya kalau terakhir sekali ya Mas Helmi, terakhir satu lagu itu saya tuliskan Mas Karim dan seterusnya gini. Sabaran itu kadang-kadang dia filosof di depan saya. Dia mengatakan pada suatu sore setelah aku bikinkan dia kopi, betapa kurang ajarnya anak minta dibikin kopi bapaknya. Dia mengatakan keragusan itu tidak bisa dilaksanakan. Dia bilang itu kalimatnya. Wah, aku mikir suwe. Asu ya. Anakku siji wah nek sing ngomong Masya Allah. Oh ternyata maksudnya gini, uang itu potensi. Dia belum bisa menjadi kenikmatan kalau belum kamu aplikasikan gitu loh. Kok tukok ke mobil, kok tukok ke panganan, kok tukok ke omah, gitu toh. Kok belum bayari sopo ben milih kowe sapi turute gitu ya. Itu aplikasinya, ya. Tetapi kalau Anda punya uang 10 triliun namanya, terus gak usah 1 miliar we. 1 miliar we. Kowe wis ora iso melaksanakan kuwi.
arep tuku panganan apa sing regane larang banget yo angel. Wong saiki iki soto ya paling piro to? Endi iki? 14.000 ya wis warak to, Bu. Tambah kerupuk ya paling alah. Jadi dilaksanakan piye duit sak miliar ki lak mung bingung dhewe akhire edan to. Ya pakai apa tuku kasur 200 lho carane nuroni piye. Jadi nggak bisa dilaksanakan. Ternyata kekayaan yang mereka pikir kekayaan itu bukan harta benda, karena uang bukan harta benda. Uang itu potensi untuk supaya punya aplikasi memiliki dan menguasai. Ternyata kerakusan itu letaknya tidak di gedung, tidak di mobil, tidak di harta benda. Kerakusan itu adalah bakteri di dalam hatimu. Rasa bahwa kamu punya duit banyak dan tidak mau dikurangi sedikit pun. Saya kok tumpuk, saya kue emang kayak gini sopo-sopo ya. Berarti itu bukan urusan harta benda, itu urusan penyakit di dalam hatimu. Kan gitu. Mulane sejak awal kita tahu hati-hatian tuh. Karena itu bukan urusan orang sakit hati, urusannya hati yang berpenyakit. Jalan keluarnya 5 kuwi, nomor 1 apa kaping pisan maca Quran sak maknane. Ya Quran iki wis kowe ndelok to watu kaya Quran, gitu. Watu kaya ayat Allah tapi turute dan seterusnya. Dan di situ ada nasihatnya yang hubungannya sama guru malah. Anda tahu saya menulis puisi tahun 74, Tuhan aku berguru kepadamu. Kan gitu, tahun 74. Kemudian menjadi satu di 99 untuk Tuhanku itu. Nah, kaping telu wong kang soleh kumpulan lho mingling di ruang publik, bukan meguru. Dan nek kowe milih guru, piye carane opo? Kuwi lucu kowe. Lucu. Ya nek guru milih murid masuk akal, nek murid milih guru ya ora masuk akal. Piye carane kowe ngerti kuwi mursyid sing bener apa ora? Cara ngerti piye kowe? Kuwi ora masuk akal. Gitu lah. Jadi mulane wong kang saleh ming kumpulan ora guru apa? Mau guru kok. Kumpulan tanya mingling itu di ya selalu ngomong bergaul saja gitu berarti. Mungkin kita tambahin juga ini. Kalau Anda perhatikan kalau Anda kumpul sama siapa, itu kan Anda pasti berinteraksi sama dia. Dan ukuran yang penting dan yang tidak itu berubah sesuai dengan kumpulan. Semua manusia pasti punya naluri untuk pengen jadi lebih baik. Nah, cuman lebih baik itu kan ukurannya beda-beda. Lebih baik itu harus lebih sugih, harus lebih soleh, harus lebih manfaat dan seterusnya. Dan itu tidak bisa lepas dari pandangan sekitar karena itu urusan sosial. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba masuk ke sebuah lingkungan di mana melihat bahwa akik itu sesuatu yang paling dihargai, dia akan milih akik daripada duit. Kalau dia masuk pada lingkungan yang nomor 1 urusannya duit, mau tidak mau dia juga terbawa arus tersebut. Nah makanya kalau ngumpuli wong soleh, kita akan mengikuti sistemnya wong soleh. Tanpa harus belajar ilmu apapun, tapi kita akan mengikuti, oh ini yang lebih dihargai, ini yang tidak. Sedangkan seorang anak pun belajar sama orang tuanya, mana yang ditakuti, mana yang dihargai, mana yang boleh, mana yang tidak. Kalau kumpul karena wong soleh itu otomatis. Jadi kadang-kadang kita diselip itu karena kumpulan nih. Tidak harus selalu urusan ilmu itu. Kadang-kadang kumpulan nih, karena setiap kumpulan punya belief system sendiri, punya cara berpikir sendiri. Dan semakin banyak orang mempercayai belief system tersebut, dia akan semakin kuat ilusinya. Yang paling kuat saya itu duit. Karena semua orang percaya bahwa duit itu yang paling penting. Itu menjadi kepercayaan semua orang. Tanpa menyadari bahwa misalnya ngomong untuk jeru sih, duit itu tadi potensi. Di sudut pandang yang lain, duit ini kertas yang diprint. Duit, engkau naik ke wayah ngelih kan duit panganan. Orang ono sopo-sopo, ono sego karo duit, mesti yang milih sego loh. Malah duit enak gitu yang buat jangan bocor aku. Sangat iku ngono. Jangan 1.000 nang sing enak.
tambah gerus, tambah semakin ada saya bukan jangan sing enak iki tisu. Ya paham orang ini tadi. Kan benar. Ada cerita kayak orang yang juga nggak paham gimana. Nanti si Mbah yang cerita internal joke itu. Ya gimana ya, pokoknya ada salah satu sesepuh yang sangat kita hormati di sini yang punya sudut pandang tersendiri terhadap makanan, punya cara sendiri. Jadi nek pas mangan kan sosok ono apa sih nih tisu nih lali ra dicikuk wis kayak sego terus baru dikei sop tapi wis dipangan wae terus sing iki oh iki ilusi jenis apa ya jadi kerecet tisu nih meneng wae ndak konangan ae. Indah itu yang nonton ya indah jadi cerita lagi ya indah yang dicerita. Saya hanya ingin mengatakan itu tadi apa mekanisme di mana kumpul wong soleh itu bahwa ketika kita masuk pada sebuah sistem kita pasti mengikuti budaya di situ cara berpikir di situ bertahannya kita sedikit akan terseret di situ. Nah yang dibangun pada Pak ya kan sering ngomong gini, gue udah mlebu kandang wedhus ora dadi wedhus, kandang sapi ora dadi sapi. Bagaimana kalimat itu datang dari mana? Dari konsep bahwa kalau kita punya kedaulatan sendiri, kita paham yang kita lakukan ukurannya adalah sebuah peran dalam sebuah lingkungan dan diri kita sendiri tidak terpengaruh. Karena manusia yang berdaulat itu lingkungannya Tuhan, bukan manusia atau cara pandang apa yang berbeda. Dia melihat semuanya adalah lingkungannya dan Rahman Rahim itu tadi yang paling bekerja. Daulat itu tadi yang dibangunnya. Paling itu ya tambahan. Oke. Itu sabarannya levelnya mana? Siap top. Gua apa monggo. Nyanyi apa lagi? Balik desa. Balik desa. Ya Allah, ini lucu tadi. Balin desa itu belum pernah dipanggungkan. Dan kalau dipanggungkan di sini atau angel. Soalnya kalau balin desa itu anak-anak gak ada yang pegang instrumen. Kita pengen mengikuti nuansa modern zaman sekarang. Jadi kalau lagu kangen desa, anak-anak itu jadi K-pop. Lagu ini -1, cah 5 neng ngarep, cah 6 neng ngarep. Karo joget-joget karo nyanyi. Ngono cek rencanane ngono iki urip kok gawe ruwet kok ae dagelnya. Tapi teman-teman enggak membawa -1-nya. Tapi coba nanti dicari -1-nya. Apa enggak? Nek ono kok kita persilahkan patuh sama Dedi, sama Widi, sama Monel di depan. Andai kan ditanyakan ini sebuah keputusan taktis atau strategis atau ada kesengajaan apa? Kan ada beberapa dalam tanda petik ada beberapa lubang kok nggawe cara Jawa siji berarti tidak kondusif untuk skala nasional. Nomor 2 kok temane kangen desa iki kowe ndelok apa di dalam arus zaman sekarang gitu dan seterusnya. Nah, artinya kita tuh pengen tahu kok keputusan Leto tiba-tiba seperti itu meskipun lagunya itu tadi yang nyetel tuh anak adiknya Sabrang Jembar sama Rampak tadi. Dan mereka senang, Mbak Fia juga sangat senang lagu itu. Dan lagu itu sebenarnya ketika pertama didengar kita penuh pertanyaan, kita dikepung oleh kumpulono tadi, oleh macam-macam prasangka. Tapi didengarkan 2 kali saya suwe kok saya loh. Pancen siji lagu ini pancen ada beda ini. Memang ini something gitu loh. Artinya aku ini karo anakku ini ya kritis terus, yang dulu ya nek wis mulai jenggotnya kuatir Wahabi apa ya kan? Kalau itu
terjadi ya aku mesake kan. Nah, aku lebih wabil lah butuhkan banget buat mereka. Ini apa gini? Kita melihat perjalanan Leto ki wis suwe. Kalau teman-teman sudah punya perjalanan yang sangat panjang dan kita sudah punya banyak cara pandang industri, cara pandang strategi, cara pandang macam-macam lah. Dan ketika kita memaknai perjalanan, ternyata arti-arti yang bertahan lama, makna-makna yang bertahan lama, itu bukan pada strategi yang kita bayangkan. Itu justru dari sekunder semua. Justru pada keputusan-keputusan yang kita tidak bayangkan sebelumnya, itu akan menjadi pengaruh yang besar. Nah, lagu Kangen Desa ini sudah dibikin 2 tahunan lebih. Oh iya, berapa tahun ya? Sudah 3 tahun, 4 tahun yang lalu sebenarnya. Mungkin kalau teman-teman yang sering lihat Bell Show, sudah pernah dengar Bell Show itu talk show nih Patup sama Darto yang pagi ini menikah. Alhamdulillah akhirnya satu lagi keluar dari kutukan. Tapi walaupun kita masih punya PR satu lagi, itu yang main keyboard masih cacat, Tuna Asmara. Aku mau pesan gini, Wit. Gue mantannya banyak orang. Mantan itu hanya jodoh yang putus asa. Gue kerumuh kan aja dengan akhirnya gue yang ngekek gue wono akhirnya ini. Jadi kejombloan penderitaan itu membuatnya lebih kreatif memang. Mengeluarkan lagu ini sebenarnya nggak ngomong banyak taktis sebenarnya, tapi memang iya primernya pada Leto sekarang primernya adalah karena kita sudah tidak di label, industri musik sama sekali sudah berubah. Karena kalau mau ngomong ngikutin mode yang sekarang itu sudah kejauhan buat Leto. Masa gue bayangin Leto tiba-tiba hip hop, nge-rap, EDM, gue aduh banget gue bisa. Oke, kita mengambil akar dari apa namanya seni itu sendiri. Seni kan bahasa komunikasi, yang dikomunikasikan adalah sebuah rasa. Jadi kita mencoba mencari apa sing kira-kira Dewi paling senang lakoni, kita sendiri sangat terhibur dengan itu. Coba pengen kita ingin mengomunikasikan sesuatu yang kita sendiri senang, semoga bisa nular ke senang itu. Tapi juga dengan kalimat yang kata-kata yang sepertinya semua orang sudah banyak orang mulai maksudnya kita sendiri juga mulai merasakan keresahannya bahwa suasana desa yang diceritakan ketika kecil, ketika saya apa sih sore-sore harus ngidupin Strong King, orang ngerti Strong King? Petromak, ngerti Petromak? Gak ngerti ya, cah milenial Petromak gak ngerti. Oke ya apa? Sebelum ada listrik dulu ada lampu Petromak yang itu di genjot bisa kompor dan sore kayak itu. Kemesraan seperti itu, di mana ruang publik di desa sangat cair. Kalau mau ngomong ruang publik itu tadi ya, di mana sekarang ruang publik sudah sangat dikooptasi, kita pengen kembali ke desa, di mana interaksi antar manusia tidak ditunggangi oleh banyak hal. Dan menarik juga kita ketika ngetok ke video lirik itu, videonya cuman numpak andong, neng jaran, neng kutho, banyak yang marahin lagunya Kangen Desa kok videonya kutho ora duwe konsep gue. Kita dapat pelajaran luar biasa. Oh, orang tuh hanya melihat apa yang dia bisa lihat ya. Karena tidak sesuai dengan konsep dia desa. Itu tidak dilihat sebagai bentuk komunikasi, itu dilihatnya langsung sebagai kesalahan. Aku baru cacah bahas iki yo guyu. Nek kowe Bali desa, kangen Bali desa, aku ya saka kutho. Mesti yo gambari kutho. Tapi kangen Bali kutho lagi gambari desa. Kan ada apa sebenarnya alternatif logika seperti itu. Ada alternatif logika seperti itu. Ada alternatif logika yang lain. Memang aku di kota, tapi kendaraanku mudah. Hatiku sebenarnya masih di desa. Ada banyak sekali terjemahan yang dipilih nomor 1 kok nyalah. Kira-kira memang ada naluri seperti ini ya. Jadi pelajaran buat kita. Kita juga nggak berusaha membenarkan atau berargumentasi seperti apa. Kita melihat itu sebagai sebuah reaksi yang harus kita pahami sebagai tetangga zaman. Jadi tidak banyak strategi-strategi,
nggak membayangkan yang lebar-lebar, karena lagi-lagi dunia yang Leto hadapi sendiri sama sekali berbeda dengan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Dan kita juga merasakan kemesraan, kebahagiaan yang sudah kita alami berkali-kali di Makyah dan seterusnya, itu ternyata jauh lebih berharga daripada strategi-strategi untuk menuju keterkenalan atau mendapatkan uang yang banyak. Jadi yang kita kejar sebagai primer sekarang adalah kemesraan. Dan semoga Kangen Desa itu, kalau yang paling banyak komentar adalah teman-teman perantauan, di mana mereka merasa diwakili. Dan semoga kita juga semua semakin sadar di mana desa kita. Desa tidak harus selalu tempat, bisa waktu, bisa alam pikir, bisa keadaan dan seterusnya. Tapi kita membutuhkan suasana yang tenang, di mana kita bisa mendengarkan lagi suara Tuhan melalui jangkrik dan tetes embun. Yes. Ora dilirik. Dan sebagainya. Jawabannya gitu. Ini bukan taktis. Ini kita mencoba berjalan lewat hati. Kangen Desa. Ini orang desa ini. Jadi pernyataan tidak taktis dan tidak taktis itu adalah salah satu bagian dari strategi. Apa ditumpul terus kayak emaknya itu kemungkinannya berkembang terus ya. Bahagialah karena manusia itu memuai terus. Kalau badannya umur 23 berhenti, tapi pikirannya, hatinya, cintanya memuai sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya tauhid kan gitu. Ini berang ya.